Oke, kita lanjutkan. Untuk soal bagian A, relasinya adalah anak dari. Nah, relasi anak dari ini mau kita tentukan apakah dia merupakan pemetaan atau fungsi. Nah, suatu relasi jika dikatakan dia pemetaan atau fungsi harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, semua anggota himpunan pertama harus berpasangan. Nah, syarat yang kedua, semua anggota himpunan yang pertama hanya memiliki satu pasangan pada anggota himpunan yang kedua. Jadi, kalau salah satu saja syaratnya ditentang, maka dia bukan merupakan pemetaan atau fungsi. Nah, untuk relasi anak dari, kita tinjau dulu, kita perhatikan dulu. Himpunan yang pertama yakni himpunan A. Apakah semua anggotanya sudah berpasangan? Iya, benar. Anggotanya semuanya sudah berpasangan. Ari udah ada pasangannya, Budi juga begitu, Cici ada pasangannya, Dodi ada pasangannya, dan Edo ada pasangannya. Berarti syarat pertamanya dipenuhi. Nah, syarat yang kedua, apakah semua anggota himpunan yang pertama ini hanya memiliki satu pasangan pada anggota himpunan kedua? Nah, coba kita tinjau lagi. Ari, ya satu pasangannya di Amir. Budi juga satu pasangannya. Cici juga satu pasangannya. Dodi juga satu pasangannya. Dan Edo juga satu pasangannya. Karena kedua syarat dipenuhi, maka relasi anak dari merupakan pemetaan atau fungsi. Nah, yang kedua, relasi kelipatan dari. Ini mau kita tentukan apakah dia pemetaan atau fungsi. Sama halnya, perhatikan dulu anggota himpunan yang pertama, yakni himpunan K. Apakah semuanya sudah berpasangan? Ya, ternyata ada anggota himpunan K yang tidak mempunyai pasangan, yakni 11 dan 13. Berarti syaratnya sudah tidak dipenuhinya, maka relasi kelipatan dari bukan merupakan pemetaan atau fungsi. Nah, syarat yang kedua juga ditentangnya, juga tidak dipenuhinya. Karena apa? Ada anggota himpunan K atau ada anggota himpunan pertama yang memiliki lebih dari satu pasangan pada anggota himpunan kedua, yakni 10 dan 12 memiliki lebih satu pasangan pada anggota himpunan yang kedua, yaitu pada anggota himpunan L. Nah, sekarang coba perhatikan. Bagian A ini adalah relasi yang merupakan pemetaan atau fungsi. Sudah Ibu jelaskan tadi ya. Sedangkan bagian B bukan merupakan pemetaan atau fungsi. Sebab anggota K, yakni himpunan pertama, ada yang mendapat lebih dari satu pasangan pada anggota L, yang mana dia 10 dan 12. Dan ada juga yang belum mendapat pasangan, yakni 11 dan 13. Oke. Nah, contoh yang kedua. Diketahui himpunan P-nya adalah himpunan A, B, C, dan himpunan L-nya adalah himpunan 2 dan 4. Dalam bentuk diagram panah, tunjukkan semua pemetaan yang mungkin dari P ke Q dan dari Q ke P. Nah, berarti dua himpunan ini mau kita tunjukkan dia dengan diagram panah sebagai pemetaan dari P ke Q dan dari Q ke P. Ingat ya, kalau pemetaan berarti semuanya harus berpasangan dan hanya memiliki satu pasangan pada himpunan yang kedua. Nah, mana dia pemetaannya? Nah, pemetaannya seperti ini ya. Untuk himpunan P,
ada A, ada B, ada C anggotanya, himpunan Q-nya ada 2 dan 4 anggotanya. Nah, kita buat dia sebagai pemetaan. Berarti A ini kita pasangkan dengan 2, B kita pasangkan dengan 2, C kita pasangkan dengan 2. Berarti semuanya sudah berpasangan dan semuanya juga mempunyai satu pasangan pada himpunan yang kedua. Nah, begitu selanjutnya bisa Ananda perhatikan. Oke, yang bagian B, dari Q ke P pemetaannya. Berarti himpunan Q-nya sebagai himpunan yang pertama, himpunan P-nya sebagai himpunan yang kedua. Nah, berarti himpunan Q ini semuanya harus kita pasangkan dan harus mempunyai pasangan itu hanya satu pada himpunan yang kedua. Nah, menentukan banyak pemetaan. Dari contoh 2 tadi, himpunan P-nya adalah himpunan A, B, C, dan himpunan Q-nya adalah himpunan 2 dan 4, maka banyak anggota himpunan P di sini ada, ya banyak anggota himpunan P atau disimbolkan dengan NP, itu ada 3, yang mana yang 3 nak? Nah, ini kan himpunan P-nya. Hitung ada berapa banyak anggota himpunan P-nya? 1, 2, 3. Berarti NP-nya sama dengan 3. Nah, banyak anggota himpunan Q-nya ada 2. Yang mana? Ini 1, 2. Maka NQ-nya sama dengan 2. Nah, banyak pemetaan dari P ke Q. Berarti kalau banyak pemetaan dari P ke Q yang sudah kita cari tadi adalah 8. Nah, bisa juga kita buat rumusnya. Berarti kalau banyak pemetaan dari P ke Q, maka banyak anggota himpunan Q kita pangkatkan dengan banyak anggota himpunan P. Nah, banyak anggota himpunan Q tadi? Ya, 2. Berarti 2. Banyak anggota himpunan P-nya ada 3, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kebalikannya, banyak pemetaan dari himpunan Q ke himpunan P. Tadi sudah kita buktikan ya, banyak pemetaannya ada 9. Maka kalau dia dengan rumus, banyak pemetaan dari himpunan Q ke himpunan P adalah banyak anggota himpunan P kita pangkatkan dengan banyak anggota himpunan Q. Nah, banyak anggota himpunan P-nya ada 3, sedangkan banyak anggota himpunan Q-nya ada 2, maka banyak pemetaan dari Q ke P adalah 3 pangkat 2 sama dengan 9. Sehingga kesimpulannya, jika banyak anggota himpunan A-nya itu sama dengan K dan banyak anggota himpunan B-nya sama dengan M, maka banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah banyak anggota himpunan B kita pangkatkan dengan banyak anggota himpunan A, berarti dalam hal ini sama dengan M pangkat K. Catatan, pada setiap pemetaan atau fungsi, yang pertama, himpunan pertama itu kita sebut sebagai daerah asal atau istilah lainnya adalah domain. Nah, himpunan kedua kita sebut dengan daerah kawan atau istilah lainnya adalah kodomain. Nah, anggota himpunan kedua yang mendapat pasangan itu disebut sebagai daerah hasil atau ring. Nah, coba perhatikan pemetaan di kanan ini. Nah, ada pemetaan ya, relasinya adalah anak dari. Nah, relasi anak dari ini merupakan pemetaan atau fungsi. Nah, mana daerah asalnya? Ingat, daerah asal atau disebut sebagai domain adalah semua anggota himpunan pertama itu merupakan daerah asal. Maka daerah asalnya adalah himpunan A, anggotanya Ari, Budi, Cici, Dodi, dan Edo. Nah, sedangkan semua anggota
anggota himpunan yang kedua merupakan daerah kawan atau istilah lainnya kodomain. Sehingga kodomain di sini adalah himpunan B yang anggotanya Amir, Kamal, dan Alim. Nah, yang mana ring atau daerah hasil? Ring atau daerah hasil adalah anggota himpunan kedua yang mendapat pasangan pada anggota himpunan pertama. Berarti di sini anggota himpunan kedua yang mendapat pasangan pada anggota himpunan pertama adalah Amir dan Kamal. Berarti Amir dan Kamal itu merupakan daerah hasil atau ring. Contoh yang ketiga, diketahui banyak anggota himpunan A-nya atau NA itu sama dengan 4 dan banyak anggota himpunan B-nya atau NB sama dengan 5. Tentukan banyak pemetaan yang mungkin jika yang pertama himpunan A sebagai domain, yang kedua himpunan B-nya sebagai domain. Nah, banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A sebagai domain berarti pemetaannya adalah dari A ke B. Ingat kalau pemetaan dari A ke B banyak pemetaannya berarti banyak anggota himpunan B, berarti banyak anggota himpunan B-nya 5. Kita pangkatkan dengan banyak anggota himpunan A berarti banyak anggota himpunannya 4, maka banyak pemetaannya adalah 5 pangkat 4 sama dengan 625. Nah, kalau himpunan B-nya sebagai domain, berarti pemetaannya dari B ke A. Maka banyak pemetaannya adalah banyak anggota himpunan A, yakni 4. Kita pangkatkan dengan banyak anggota himpunan B-nya, yakni 5. Maka banyak pemetaan dari B ke A adalah 4 pangkat 5 sama dengan 1024. Nah, contoh yang keempat, relasi di bawah ini tentukan apakah pemetaan atau bukan pemetaan dengan terlebih dahulu menentukan himpunan yang pertama dan apabila merupakan pemetaan tuliskan ringnya atau daerah hasilnya. Nah, ini soalnya ya dari A sampai D. Mau kita tentukan apakah relasinya ini merupakan pemetaan. Jika merupakan pemetaan, tuliskan daerah hasilnya. Nah, coba kita jawab. Nah, untuk yang pertama, kamu perhatikan dulu anggota himpunan pertamanya atau domainnya adalah 3, 4, dan 5. Karena 3, 4, dan 5 semua berbeda, maka relasi itu adalah merupakan pemetaan. Nah, kuncinya kalau dia disajikan dalam himpunan pasangan berurutan, jika domainnya tidak ada yang berulang, jika domainnya tidak ada yang berulang, maka dia merupakan pemetaan. Nah, ringnya yang mana? Ringnya adalah 6. Coba lihat yang bagian B. Adakah di situ himpunan pertama atau domainnya yang berulang? Ya, himpunan pertama atau domainnya berulang, yakni 6-nya ini berulang. Maka bukan merupakan pemetaan. Nah, yang ketiga, coba perhatikan, adakah himpunan pertamanya atau domainnya ini berulang? Ya, ada, yakni 3, maka juga bukan merupakan pemetaan. Nah, untuk yang soal bagian D, nah, kita perhatikan domain atau himpunan pertamanya. Domain atau himpunan pertamanya di sini adakah dia yang berulang, Nak? Ya, tidak ada yang berulang ya. Di sini A, B, C, D, dan E. Semuanya berbeda, maka ini merupakan pemetaan. Nah, mana ringnya? Ringnya adalah B, C, D, E, dan F. Nah, untuk yang E, sama halnya. Kamu perhatikan dulu himpunan pertama atau domainnya. Adakah di sini domain yang berulang? Nah, ternyata di sini tidak ada domain yang berulang. Maka ini merupakan pemetaan. Ringnya mana? Berarti ringnya adalah 1, yang hitam nih ya, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, demikianlah materi kita hari ini. Jika ada Ananda Ibu yang kurang jelas terhadap penjelasan dari materi dalam video ini, bisa Ananda Ibu bertanya, nanti kita diskusikan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.